Nah, selanjutnya adalah komunikasi publik. Komunikasi publik itu adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah orang atau khalayak, ya, atau publik yang tidak bisa dikenali satu persatu. Jadi memang ketika Anda berkomunikasi publik, jumlahnya banyak, ya. Tadi komunikasi interpersonal lebih sedikit, atau satu orang atau sekelompok kecil orang. Tapi kalau komunikasi publik itu ke banyak orang, ke khalayak ramai, ya. Contoh misalnya Anda sedang pidato, ya, pidato, atau Anda sedang melakukan ceramah, melakukan public speaking, atau berbagi tentang hal-hal yang Anda ketahui, seminar dan sebagainya. Itu namanya komunikasi publik, ya. Selanjutnya komunikasi transpersonal. Komunikasi transpersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam domain spiritual seseorang, atau dapat dikatakan langsung di dalam ketidaksadaran kolektif yang mengandung unsur Tuhan. Intinya adalah komunikasi transpersonal adalah komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Allah, dengan pencipta kita. Nah, itu namanya komunikasi transpersonal. Nah, memang setiap jenis komunikasi itu punya tekniknya masing-masing, ya. Setiap jenis komunikasi punya tekniknya masing-masing, ya. Nah, selanjutnya komunikasi organisasi, yaitu komunikasi terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal maupun informal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok, ya. Jadi ketika Anda melakukan komunikasi organisasi, berarti Anda sedang melakukan atau sedang terjadi di organisasi tersebut, ya. Anda mendelegasikan tugas Anda mengatur orang-orang dalam organisasi Anda menyuruh, Anda melatih rekan bicara rekan-rekan Anda melatih bawahan Anda dan sebagainya. Itu termasuk komunikasi organisasi, ya. Nah, selanjutnya komunikasi massa. Komunikasi massa itu komunikasi yang menggunakan media massa, bisa berbentuk cetak maupun elektronik, yang dikelola oleh lembaga atau perorangan, ya. Yang ditujukan untuk apa? Yang ditujukan untuk sejumlah besar orang yang tersebar secara anonim dan heterogen, ya, secara sejenis atau yang berbeda jenis atau berbagai jenis. Jadi komunikasi massa itu contohnya koran. Anda berkomunikasi, Anda membuat tulisan di koran atau di TV, ya. Di TV itu namanya komunikasi massa. Jadi ada beberapa jenis komunikasi, ya. Oke, saya ulangin. Yang pertama komunikasi yang namanya intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal, komunikasi dengan orang lain, ya, atau sekelompok orang, sekelompok kecil orang. Atau dan selanjutnya komunikasi publik, komunikasi dengan khalayak ramai. Terus komunikasi transpersonal, komunikasi dengan pencipta kita. Komunikasi organisasi, komunikasi dalam organisasi, ya, dengan rekan-rekan Anda, atasan Anda, bawahan Anda, atau job desk Anda yang sesuai dengan job desk Anda tentunya, ya. Komunikasi massa, itu komunikasi tadi bentuk media massa cetak atau elektronik, dan itu jenis-jenis komunikasi yang perlu Anda ketahui. Nah, sekarang kajian kita tentang mahari komunikasi itu fokus kemana, ya? Saya akan menyebutkan ada 3 fokus yang kita utamakan. Yang pertama adalah jenis komunikasi intrapersonal, yang kedua jenis komunikasi interpersonal, dan yang ketiga komunikasi publik. Walaupun nanti memang ketika Anda belajar tentang mahir komunikasi ini lebih menitik beratkan komunikasi interpersonal, ya. Nanti mungkin komunikasi publik ada beberapa teknik-teknik ampuh bagaimana caranya Anda bisa berkomunikasi yang baik, berkomunikasi dengan baik dengan khalayak ramai, atau bahasanya public speaking, ya. Nanti kalau komunikasi interpersonal itu dalam lingkup untuk tujuan supaya Anda lebih percaya diri, Anda lebih bisa menghargai diri sendiri, atau Anda lebih bisa friendly dalam ketika berkomunikasi dengan orang lain. Itu tujuannya. Oke, 3 hal itu nanti titik fokusnya yang nanti akan jadi kajian khusus di mahir komunikasi. Silakan Anda terus belajar di mahir komunikasi, dan setelah itu di bab selanjutnya tentang faktor komunikasi intrapersonal. Jadi nanti kita akan bahas tentang langsung fokus ke komunikasi intrapersonal. Oke, selamat belajar dan sukses buat Anda.